Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Untuk update pertama, ini soal bagaimana Bertrand bersikap di depan adik-adiknya, yaitu soal feelingsnya, soal perasaan sedih yang berusaha ditutup-tutupi di depan adik-adiknya. Tujuannya apa? Biar adik-adiknya tidak ikutan kepikiran. Sejak berita perceraian Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda mencuat ke publik, pernah nggak kalian berpikir berada di posisi Bertrand itu tidak mudah? Anak sekecil ini bergelut dengan cobaan hidup yang begitu berat. Kalau anak ini mentalnya nggak kuat, bisa berakibat buruk tentu saja. Setelah menjadi bagian dari keluarga di Onsu, apa yang dicari Bertrand selama ini sudah didapatkan, yaitu perhatian, kasih sayang dari kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Itu sudah didapatkan, dan itulah yang selama ini dicari-cari oleh Bertrand putra Onsu. Ternyata saking sayangnya Tuhan kepada Bertrand terus-menerus dikasih cobaan hidup. Mulai kasus bullying, body shaming, bullying kepada Onyo dan juga Bunda, bullying soal karir dari Bertrand sebagai seorang penyanyi, dan masih banyak lagi bulian lain yang diterima oleh Bertrand putra Onsu. Anak sekecil ini sudah mendapatkan banyak sekali cobaan hidup. Setelah kasus bullying mereda, kembali muncul cobaan hidup yang sangat berat bagi Onyo tentu saja, yaitu perceraian dari kedua orang tuanya. Yang mana Ayah Ruben Onsu yang menggugat cerai Bunda Sarwenda tanpa kita ketahui alasannya itu apa. Yang pasti ada alasan kenapa Ayah Ruben menceraikan Bunda Sarwenda. Pasti dalam hati Onyo bertanya, padahal sudah dialami ketika bersama bapak dan ibu kandungnya di Manggarai NTT, yaitu perceraian. Kenapa sekarang harus dialami lagi? Secara manusiawi, Bertrand pasti mengalami trauma, kesedihan, kekecewaan. Dan itu semua ditutupi dengan raut wajah ketegaran. Ada alasan kenapa Bertrand harus menjadi anak yang kuat dan tidak boleh menampakkan wajah sedihnya. Biar adik-adiknya ini nggak ikutan sedih dan down. Karena gini, adik-adiknya itu, terutama Cici Thalia, itu bisa membaca pikiran dan juga perubahan ekspresi wajah yang ditujukan oleh Bertrand. Kalau Bertrandnya bahagia, Cici Thalia bisa tahu. Kalau Bertrand sedang memikirkan sesuatu, Cici Thalia bisa tahu. Kalau Bertrand sedang sedih atau kecewa atau marah, Cici Thalia bisa tahu. Karena 24 jam mereka bersama. Dan ikatan batin mereka itu sudah sangat kuat. Nanti kalau kokoknya menampakkan wajah kesedihan, pastikan adik-adiknya bertanya, "Kokoknya kenapa sedih?" Kalau maminya pasti bertanya seperti itu. Kalau Cici Thalia yang memang sudah tahu soal perceraian dari kedua orang tuanya, pasti akan ikutan down juga. Kakaknya lagi sedih, yang seharusnya memberikan contoh untuk tetap semangat gitu ya. Kalau kokoknya merenung, sedih, bahkan nangis, pasti akan berdampak juga kepada adik-adiknya. Hai Onyo, hai Bertrand asli kah? Terus siapa nih? Mimin baru tahu ya, kalau ternyata ada Bertrand KW. Minum apa? Aku minum air putih. Lancar Nyo, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih dukungannya semuanya. Onyo harus tahu dan sadar bahwa banyak sekali orang yang sayang sama Onyo. Pisces itu setia banget. Of course. Of course. Ya, ya. Aku Pisces Maret. Sama aku juga Pisces Maret. Sama kan? Aku juga Pisces Maret. Of course. Pisces itu setia. Banget. Beruntunglah nanti yang akan menjadi istri dari Bertrand, karena Bertrand adalah sosok yang setia. Pisces itu selalu tersakiti nggak sih? Nggak juga. Nggak juga. Nggak semuanya Pisces itu selalu tersakiti. Mungkin juga Pisces pernah nyakitin orang kayak gitu. Pisces itu sensitif. Kalau sensitif ya penyayang. Kalau aku tipe orangnya penyayang, sensitif. Sensitif bukan dalam bagian negatif ya. Kalau misalkan ada yang deketin orang yang aku sayang, itu pasti aku cemburuan gitu. Itu buat cewek-cewek ya. Onyo sudah bocorkan sifat-sifatnya seperti apa. Ini nyari sampo atau di dulu? Enggak. Nggak ada kan ini doang nih minumnya. Kok ambil? Pinjam. Bentar, Samping. Udah. kamu dapat apa? Tahu nggak buat? Kamu mana di sana? Belum. Buat spill. Ih, Ini lucu banget ya Bunda dan Onyo.
saling pinjam produk untuk bahan spilan saat jualan. Jangan suka coklat. Emang kamu suka mau coklat? Enggak sih. Jangan suka coklat. Seriusan, tapi untuk ini harus sekot. Kenapa enak? Kenapa enak? Ya. Padahal Onyo kurang suka makan coklat, tapi khusus untuk produk ini Onyo itu suka. Onyo suka banget tuanya, iya. Makanya gimana ya? Iya, Onyo pakai nasi makannya guys. Iya, soalnya kalau makan pakai batu kan nggak bisa. Biar kenyang. Iya. Mulai deh netizen ini ya bawa-bawa fisik Onyo body shaming. Kamu sial-sial, seriusan ini nggak bohong. Ini bukan dibikin-bikin. Ini bukan namanya trik-trik, enggak. Ini apalagi itu marketingnya mereka, enggak, bukan, salah. Itu beda lagi, jangan, bukan gitu. Gak ada Beb, di sini kita nggak ada gimmick-gimmick. Iya, nggak ada gimmick-gimmick. Kita beneran. Nggak ada gimmick-gimmick. Kalaupun ada trik marketing, ya nggak apa-apa. Di mana-mana ya pasti gitu pakai trik marketing. Nanti kasih harga spesial ya. Kasih harga spesial, oke? Enggak, ini tisu basel. Oke, jadi. Niat sekali ya kalau Onyo jualan, antinya sampai ditelepon minta turunkan harga. Beda bukannya operasinya. Iya, aku operasi guys. Jadi aku operasi dari belakang sini sampai sini kepala tukar semua. Diganti semua, ya? Ya ampun, masih aja banyak yang nggak percaya ya kalau Onyo itu nggak pernah OP. Anjir jualan, bukan kasihan sih. Ini harus belajar bisa sendiri. Tapi lebih kasihannya lagi tuh kalau misalkan Kalian gak cek ke preman. nyusahin orang tua, malah rumah terus di rumah. Betul. Itu lebih bisa. Terus habis itu komen jahat lagi. itu habis itu udah nggak berguna buat orang tua, tapi Menyusahkan bangsa. menyusahkan orang tua, rebahan juga, makan tidur juga. Udah gitu mulutnya jahat lagi. Iya, Kan? jadi Tuh dengerin apa kata Onyo, yang komen gitu fix sih dia itu jadi beban orang tua. makan tidur, gembul dong, iya guys. Makan tidur nyusahin orang tua, makan tidur. Makan tidur beban ya ngatain orang ya. Iya, beban. Udah beban dosa lagi kan. Yes, ya jangan jadi beban orang tua guys. Onyo adalah contoh remaja yang menurut Mimin ini sangat menginspirasi. Yang pertama, saat ada komentar, Onyo kok cepat banget tuanya. Kalau penggemar yang komentar, pasti komentarnya bukan seperti itu. Tapi komentarnya akan begini, Onyo cepat banget gedenya, pertumbuhannya cepat sekali. Tapi kalau ini, sudah fix itu dari haters atau netizen. Kata tua di sini berarti netizen ini berusaha untuk bikin mental dari Onyo itu terganggu. Dan tujuannya dia itu biar veterannya itu insecure dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Biar nanti Onyo juga overthinking. Umur segini kok dikatain tua ya? Benar nggak sih? Untuk veteran, kalau ada yang komentar seperti itu, jangan didengarkan. Ingat, jangan didengarkan. Karena faktanya tidak seperti itu. Memang betul wajahmu itu tidak sesuai dengan usiamu. Usiamu 19 tahun kan? Tapi wajahmu itu kayak masih anak SMP. Dan banyak yang mengakui hal itu. Atau jangan-jangan netizen ini yang usianya masih muda tapi wajahnya udah tua. Makanya dia insecure, kemudian ngajakin orang untuk insecure bersama. Berikutnya, saat ada yang komen, Onyo, wajahmu kok beda? Habis OP ya? Mentang-mentang kemarin habis dari Korea liburan dan kebetulan Bunda dan juga Aunty Wendy operasi ya. Makanya banyak yang mengira Beton juga ke sana untuk operasi, tapi ditutup-tutupin. Saat live berlangsung ada yang komentar, Onyo, kok wajahmu beda ya? Habis OP ya? Nah di sini Onyo sempat candain mereka ya, katanya di sini semua diganti, dipotong semuanya di sini. Padahal itu tidak. Satu hal yang pasti, Beton belum pernah merubah sedikit pun bentuk wajahnya. Semuanya masih ori. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.